Saudara-saudari terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Hosea 10 ayat 9 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tuhan kecewa terhadap Efraim. Sejak hari Gibea, engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu dan segala kubumu akan dihancurkan, seperti Salman menghancurkan Bet Arbel. Pada hari pertempuran, ibu beserta anak-anak diremukkan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Shalom saudara-saudari terkasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita mengangkatkan puji dan syukur karena kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia masih memberikan berkat-Nya kepada kita sehingga kita boleh bersama-sama berkumpul lagi dalam peribadahan minggu kita pada hari ini. Renungan kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni Hosea 10 ayat 9 sampai 15. Maka kita akan merenungkan tentang cari Allah, temukan kasih-Nya. Baiklah, mengawali khotbah kita ini, saya akan memberikan dua buah pertanyaan kepada saudara dan saudari, dan boleh dijawab di dalam hati kita masing-masing. Pertanyaan yang pertama, kapan waktu yang tepat kita mencari Allah? Apakah pada waktu duka cita atau kesesakan, atau sebaliknya pada waktu sukacita? Lalu pertanyaan yang kedua, seberapa sering kita mencari Allah? Boleh dijawab di dalam hati kita masing-masing. Saudara dan saudari terkasih, jika kita boleh merefleksikan dan kita boleh menelisik lagi ke belakang, maka manusia seringkali melupakan bahkan meninggalkan Allah ketika mereka berada dalam keadaan sukacita. Dan ketika mereka berada dalam keadaan duka cita, disitulah mereka mencari Allah. Maka dari kitab Hosea 10 ayat 9 sampai 15 ini kita akan bersama-sama merenungkannya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu bagaimana latar belakang kitab Hosea ini. Kitab Hosea adalah salah satu kitab dari Perjanjian Lama yang dimana kitab Hosea ini memiliki keistimewaan. Keistimewaan dari kitab ini adalah kitab Hosea ini banyak menceritakan mengenai kesetiaan Yahweh. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesianya itu yang kita kenal dengan Tuhan. Kitab Hosea ini menceritakan bagaimana kesetiaan Tuhan tatkala bangsa Israel yang adalah bangsa pilihannya itu meninggalkan Dia dan banyak berbuat dosa. Di sini juga Hosea, dia itu menjadikan sikap kesetiaan Tuhan ini menjadi panutan atau role model
ketika Tuhan memberikan perintah kepada Hosea untuk Hosea mengawini perempuan sundal dan harus mengasihinya juga. Padahal perempuan itu telah berzina. Hal tersebut juga merupakan cerminan belas kasih Tuhan. Tindakan yang Hosea lakukan menaati perintah Tuhan itu juga cerminan belas kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu menyembah allah-allah lain. Nah, dalam konteks Hosea 10 ayat 9 sampai 15 ini menjelaskan mengenai Allah itu memiliki perkara dengan Efraim yang kita kenal dengan Israel Utara. Maka di sini Hosea mengingatkan bangsa Israel itu untuk bertobat. Hosea mengingatkan itu bangsa Israel itu untuk sekarang waktunya untuk mencari Allah. Karena kenapa? Karena dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel itu sudah cukup banyak, sudah cukup berat dan mungkin sulit untuk diampuni. Saudara dan saudari terkasih. Kita juga dapat melihat bahwasannya dalam teks tadi itu ada kekecewaan Allah. Allah kecewa terhadap bangsa pilihannya, yakni bangsa Israel. Tetapi walaupun di samping Allah kecewa, apakah Allah meninggalkan bangsa Israel? Tentu tidak, saudara dan saudari terkasih. Allah tetap mencari cara untuk memenangkan bangsa Israel dan membawa kembali bangsa Israel ke dalam jalannya Allah. Maka saudara dan saudari terkasih, ajakan mencari Allah itu adalah sebuah seruan kepada kita untuk kita boleh menghidupi, untuk kita boleh mengimani firman Tuhan, kehendak Allah yang ada di dalam Alkitab. Alkitab ini mengandung banyak sekali ajaran hidup dan ajaran moral yang sesuai dengan kehendak Allah. Dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-12 tadi. Boleh kita sama-sama melihat ayatnya yang ke-12. Bahwasannya di ayat yang 12 ini menjelaskan mengenai kita manusia itu hendaklah senantiasa mencari Allah. Dengan kita itu boleh menanamkan keadilan sehingga kita dapat menuai kebaikan. Kita dapat menuai berkat. Pada ayat yang ke-13 juga dijelaskan, meskipun kita telah membajak kefasikan dan menuai kecurangan, Allah tidak pernah bosan mengampuni. Terlihat bagaimana konsistennya Allah kita dalam mengasihi kita umatnya, sekalipun kita berulang kali melukai hatinya. Maka saudara dan saudari terkasih, di sini saya mau mengangkat sebuah ilustrasi yang dimana ilustrasi ini menceritakan juga mengenai cari Allah temukan kasihnya. Di sini akan kita lihat bagaimana kita bisa mencari Allah, bagaimana kita hidup kita jika kita bersama Allah begitu. Nah, saudara dan saudari terkasih pasti mengetahui mata, semuanya kita pasti memiliki mata. Nah, mata ini adalah salah satu organ terpenting di dalam tubuh kita, tubuh manusia. Nah, terdapat banyak gangguan mata. Contohnya ada rabun jauh seperti yang saya derita. Rabun jauh itu objek yang jauh itu terlihat buram, sehingga cara penanganannya itu dibantu dengan lensa. Nah, lensa ini berfungsi untuk mengobati sekaligus untuk membantu si penderita itu dalam melihat objeknya, sesuatu begitu. Nah, lensa inilah nanti yang akan dibuat sedemikian rupa, nanti dia akan menjadi sebuah kacamata. Nah, inilah kacamata dan inilah lensanya tadi. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa hubungannya lensa dan si penderita rabun jauh tadi dengan kehidupan seorang Kristiani? Saudara-saudari terkasih, lensa ini tadi diibaratkan adalah Allah, dan kita manusia adalah si penderita gangguan mata tadi. Jadi
Ketika kita adalah si penderita, maka selayaknya kita menggunakan lensa kita tadi. Apa itu lensa kita? Yaitu Allah tadi. Kita harus selalu mencari dan memakai Allah dan mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Karena ketika kita tidak memakai Allah dan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka seperti si penderita gangguan mata tadi, kita akan melihat dunia ini buram. Sehingga kita terlena dan kita boleh jatuh ke dalam gua dosa. Yang kita tahu adalah upah dosa adalah maut. Maka dari ilustrasi ini mau menyampaikan kepada kita bahwa sebagai manusia hendaklah kita selalu harus memakai lensa kehidupan kita, lensa sejati kita yang tidak akan pernah rusak dan bersifat selamanya. Tetap jangan kita menjadi seorang Kristiani yang mencopot lalu memasang lagi lensa ini ketika kita merasa bahwa sedang dalam keadaan yang mungkin baik-baik saja. Kita meninggalkan lensa kita tadi, kita meninggalkan Allah tadi. Jangan seperti begitu, saudara dan saudari terkasih. Sehingga saudara dan saudari terkasih, aplikasi dari renungan kita pada hari ini bahwasannya mau mengajak kita untuk kita bisa mencari Allah. Karena pada dasarnya mencari Allah itu sangatlah penting. Janganlah kita menganggap remeh bahwasannya, aku lagi dalam keadaan sukacita. Untuk apa Allah? Aku mencari Allah. Nanti deh, tunggu dalam keadaan sukacita aja aku mencari Allah. Jangan menganggap mencari Allah itu sebagai sebuah hal yang remeh, sebagai sebuah hal yang sepele. Karena pada dasarnya sebagai seorang Kristiani, Allah itu adalah titik tolak iman kita. Allah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita umat Kristiani. Sehingga sebagai seorang Kristiani juga kita harus konsisten. Kita harus konsisten dalam kita mencari dan mengandalkan Allah. Seperti yang saya bilang tadi, dalam keadaan sukacita dan duka cita, hendaknya kita mencari Allah dalam kehidupan kita. Boleh kita ambil contoh ketika mungkin saudara dan saudari terkasih dalam keadaan yang berkelimpahan berkat dari Allah, baik itu secara materi, baik itu secara kesehatan, maka kita selayaknya itu boleh membagikan berkat kita kepada saudara-saudara kita di luar sana yang kurang mampu ataupun membutuhkan. Dan ingat, jangan pernah membeda-bedakan setiap manusia, karena pada dasarnya kita semua adalah sama di mata Allah. Mencari Allah juga dapat dilakukan dengan kita boleh menanamkan keadilan, kita boleh menjauhi kefasikan, setia di dalam peribadahan, dan konsisten dalam mengasihi sesama kita. Konsisten dalam menebar kasih, menebar berkat kepada sesama kita manusia. Maka sampailah kita kepada penutup khotbah kita, yang dimana di sini boleh kita simpulkan dari renungan kita, dikala kita menjauhkan diri dari Allah, Allah akan selalu mencari cara untuk kita dapat berada di dekatnya. Allah akan selalu mencari jalan untuk membawa dan menarik kita kembali untuk berada di sisinya. Dia selalu memberikan pengampunan untuk kita manusia, untuk kita bisa bertobat dan datang lagi kepadanya. Saudara dan saudari terkasih, jangan pernah lalai dalam mencari Allah. Sejatinya berkat akan selalu tercurah bagi siapa yang senantiasa mencari dan mengandalkan Allah dalam segala situasi kehidupannya. Amin. Demikianlah khotbah.